Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dolanan bapak-bapak. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat paman-paman umum semua yang kenal sama dolanan bapak-bapak, subscriber yang like videonya, mohon maaf ya. Selama ini kalau ada salah-salah ya, mumpung masih Idul Fitri. Masih dalam suasana libur lebaran, kali ini dolanan bapak-bapak pengen share video bagaimana cara memasang velg bedlock ke ban baru. Jadi ini spesial velg yang bedlock metal itu ya. Jadi beberapa paman-paman umum semua kadang sering sharing, sering curhat, wah masang ban itu ternyata susah ya. Jadi ada beberapa tips, dan ini tips yang sering saya pakai atau cara yang saya pakai untuk masang ban ke velg bedlock seperti apa. Jadi gini, saya biasa siapin kain dulu atau kain pelindung. Ini saya pakai microfiber biar nggak licin begitu ya. Kemudian saya biasa sediakan velg bekas dari plastik, nah yang ukuran 19 sama kayak velg yang nanti saya pasang. Saya pakai ini untuk lambaran itu tatakan atau istilahnya pelindung velg yang nanti kita mau pasang ke bannya. Ini untuk ganjel sebenarnya bawahnya. Nanti gimana pakainya ini ya. Ini dulu ada velg cadangan yang dari plastik. Saran saya dari plastik, jangan yang metal, takutnya kalau metal ketemu metal nanti gesek, lecet. Terus saya pakai 2 kunci. Ini kebetulan velg saya pakai baut yang ukurannya 2,5 mili, jadi saya pakai 2 kunci. Loh kok 2 kunci? Yang satu untuk ngencengin bautnya, yang satu buat nahan. Nah, nahannya seperti apa nanti kita lihat. Terus seperti biasa velg sama bannya. Yuk, sekarang kita coba praktekin ya cara pasangnya. Yang pertama pastinya kita lepas dulu semua baut yang nempel di velg. Biasanya kalau beli baruan bautnya nempel. Nah, ini kita lepas dulu semuanya. Nah, setelah semuanya terlepas, kita ambil bagian tengah velgnya. Ini kalau di velg namanya apa ya? Kalau paman-paman umum tahu namanya bagian tengah velg yang dijepit itu namanya apa? Boleh tuh sering di kolom komentar, saya nggak tahu namanya itu ya. Kita pasang dulu besi yang bagian tengahnya. Ini tatakan yang tengah untuk ban. Ini ban saya pakai ban bawaan RGB ukuran 19 dengan OD-nya 120. Ini ya. Nah, ini bagian tengahnya udah kepasang ya. Nah, ini udah kepasang. Kemudian kita pasang bagian velgnya. Nah, ini velg depan, velg bagian depannya plok. Terus ini bagian belakang biasanya saya pasang terakhir, karena ini biar bisa ngepasin dudukan baut sama dolnya. Ini kan tinggal putar aja. Nah, yang namanya velg bedlock ini kan saling menjepit antara velg yang depan sama yang belakang ini saling jepit. Nah, ini butuh perjuangan ya, apalagi kalau velgnya atau bannya ukurannya lebih. Ada beberapa tipe ban yang memang ini sih susah, ada yang gampang juga. Nah, yang ini ban ini lumayan cukup sulit juga nih. Nah, makanya saya pakai tips ini ya. Velg bekas kita pakai untuk tatakan bawah. Jadi velg bekasnya dulu, kemudian ini di velg baru kita tatakan di sini. Nah, pasin ya. Ini kalau saya angkat begini posisinya nih ya. Velg bekas ini kita tampilkan sini. Nah, kenapa kok tadi saya sarankan plastik saja supaya tidak ngerusak velg yang baru atau velg bedlocknya. Nah, seperti ini paman. Jadi nanti akan kepres posisinya seperti ini, bawahnya nahan. Kemudian dari 5 baut saya pasang 2 dulu biasanya. Dari 5 saya pasang 2 dulu. Saya bukan di baut ya, tapi coba dinapkan dulu. Istilahnya dipasangin dulu di dudukannya. Nah, jadi kalau saya angkat begini paman ya, dari 6 saya pasang yang 2 dulu. Satu di kanan, satu di kiri. Nah, terus bagaimana cara ngepresnya? Makanya saya pakai 2 kunci ya. Satu kunci yang 2,5, satunya kunci yang 2. Nah, ini saya pakai untuk ngepres, yang satu nahan, yang satu untuk ngepres. Nah, seperti ini paman posisinya ya. Kemudian baru kita presin ke bawah, tapi pastikan juga ya posisi velg sama lubang bautnya sudah pas. Nah, tentunya kita tinggal presin seperti ini. Yang satu, yang tangan kiri saya ini nahan, yang tangan kanan saya tekan ke bawah sambil muter untuk ngederatin bautnya. Nah, ini yang satu saya udah berhasil nih. Ini udah berhasil ngedrat, artinya dia nahan. Jadi saya hanya putar sampai 2 putaran. Setelah dia ngedrat itu dia baut itu sudah masuk ke posisi deratnya. Nah, baru nanti saya pakai yang ini. Satunya yang tadinya saya tahan, gantian saya deratin yang di sini.
Nah ini sudah, jadi ini dua-duanya sudah ngedrat sedikit. Nah kalau kuncian 2 ini sudah ngedrat, untuk baut yang lain ini sudah cukup gampang paman ya, kita tinggal masukin aja baut-baut yang lain karena posisinya sudah agak tekan ya, jadi ini otomatis baut yang lain bisa langsung ngedrat. Nah ini yang biasa saya lakukan, jadi saya dratin 2 dulu, saya press model tadi ya pakai velg bekas, kemudian saya pasin, lalu saya press bareng-bareng kanan dan kiri. Gampang sudah paman, ini sudah ngedrat semua, tinggal kita ratakan saja. Tapi sebelumnya pastikan ya, sebelum di fullkan atau sebelum diputar penuh kencang, pastikan dulu bagian bit bannya semuanya sudah sempurna, nggak ada yang kecepit gitu ya, karena kalau kecepit nanti bannya bisa nggak rata bitnya. Ini sudah rata semua kan. Nah ini tinggal saya kantengin. Proses pengencangannya pun juga saya pakai metode ini ya, saling silang, jadi nggak semua langsung saya press. Jadi ini 1-2 putaran gitu ya, yang kiri 2 putaran, nanti atas 2 putaran, bawah 2 putaran, kanan, kemudian kiri atas, begitu terus Pak, merata ya, saling silang, jadi supaya nanti merata penekanannya, setiap bitnya rata bannya. Jadi ini saya saling silang jadi sama ratanya itu. Nah terus pengencangannya bagaimana paman? Jadi karena ini kan baut kecil ya, baut kecil seperti yang biasa saya lakukan untuk RC, untuk bagian RC yang lain saya pakai torsi 2 jari. Torsi 2 jari, kalau paman-paman sudah subscriber lama sudah tahu lah ya torsi 2 jari seperti apa. Buat yang baru nonton video ini atau baru subscribe channel ini, baru nonton video dolanan bapak-bapak, saya jelasin lagi nih torsi 2 jari itu seperti apa ya. Nih saya dratin dulu sampai full, sampai kira-kira baut itu sudah agak mentok. Nah ini saya saling silang supaya rata ini ya. Biasanya kalau kita pakai 5 jari, torsi 5 jari ini ya, jadi ngencengin gini, ini yang ada di ujung sini putarannya juga akan sama, atau artinya berlebihan. Nah, apalagi untuk baut yang kecil, kalau pakai torsi 5 jari, kekuatan 5 jari itu terlalu besar kalau menurut saya. Makanya tiap kali saya ngencengin komponen RC saya cukup pakai 2 jari ini. Jadi 2 jari jempol sama telunjuk. 2 ini saya buat muter obeng sudah nggak kuat ya sudah. Itu sudah, kalau menurut saya sudah kenceng. Nih ya, ini contoh torsi 2 jari. Nah, sudah oke, kenceng. Ini sudah kenceng. Jadi nggak sampai langsung wok seperti itu, karena paman-paman rata-rata kalau yang mungkin belum tahu ya, atau istilahnya ya mungkin karena ketidaktahuan, nggak ngerti, begitu ngencengin sesuatu langsung pakai 5 lesek seperti itu, banyak yang patah di dalam karena over torsi. Nah seperti itu. Nih gampang paman ya, pakai torsi 2 jari sudah oke, dah selesai, nggak butuh waktu lama, ini nggak sampai 5 menit gitu ya, karena ini tadi sambil ngomong jadi bisa 5 menit ini ya. Nih posisi velgnya nggak ada yang rusak karena pakai velg, kemudian bitnya rata tuh paman ya, bitnya rata ya. Nah silahkan lakukan di ban yang lain. Nah seperti itu tips kali ini dengan dolanan bapak-bapak. Terima kasih buat yang nonton videonya sampai selesai, like videonya kalau suka, dislike kalau nggak suka. Yang pengen komen-komen atau punya pengalaman yang sama, mungkin cara pasangnya kayak saya, boleh sharing-sharing di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Matur suwun.